Ada yang tahu nggak ini apa? Ini rinding. Rinding Malang salah satu dari sekian banyak alat musik yang termasuk harpa mulut di dunia. Fungsi rinding adalah untuk menghalau hama. Ada yang bisa menghalau hama, tapi ada juga yang justru bisa mendatangkan. Halo teman-teman saling sapa jalan-jalan. Episode kali ini luar biasa sekali karena saya mendatangi sebuah tempat yang luar biasa, yang di dalamnya ada orang luar biasa juga. Tidak hanya sebagai pembuat alat musik rinding, pemainnya, sekaligus beliau sangat pekat literasi tentang rinding, karena beliau meyakini bahwa rinding itu ada di banyak tempat dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai di beberapa negara Asia Tenggara. Tidak mungkin jika alat ini hanya sebatas untuk alat musik sambil menunggu sawah di kultur-kultur agraris. Melebihi dari itu, bahwa rinding adalah sebuah literasi peradaban. Untuk tahu lebih lengkap tentang rinding, klik terus ya. Check it out.
Nah, sudah lengkap. C, D, E, F, G, A, B. Tapi ini hanya secara tune umum saja. Melodi C, D, E, F, G, A, B. Secara lebih penelitian lebih dalam, jujur saya belum tahu. Harus lebih banyak lagi, dibutuhkan lebih banyak lagi penelitian tentang bunyi resonansi dari alat ini. Kebutuhan tune yang zaman ini ada karena saya lebih ke musik. Bagaimana cara gampang untuk mengaplikasikan alat-alat musik ini ke musik. Tapi kita sadar nggak ya, sesepuh kita yang lama-lama ternyata mereka sudah punya knowledge yang gila dari nada-nada musik, hanya sekedar alat musik. Saya yakin banyak yang lebih memilih di luar alat ini karena mungkin lebih gampang. Ini lebih sulit penggunaannya termasuk pembuatannya. Tapi ada yang sadar enggak ya, kira-kira di balik rinding sebagai alat musik ada apa? Itu dia. Halo, banyak sekali fungsi resonansi getaran dari rinding ini untuk kepentingan manusia. Di nada C dan D, capung itu datang. Ada yang sadar lagi nggak lebih dalam bahwa capung adalah sebuah indikasi berlimpahnya dan kualitas air yang enggak. Tapi di nada B yang low, nyamuk hilang. Masuk akal nggak? Itu yang harus lebih digali. Ayo, siapa yang kearifan lokal tergerus karena jujur dalam pembuatannya lama. Sedangkan semakin tinggi teknologi dibutuhkan cepat. Ada insektisida, pestisida dan segala macam. Lama-lama kearifan lokal ini hilang. Eman, sayang kan? Nah, kebayang nggak kalau kita hanya pakai ini? 1 jam, 2 jam, capek dong. Makanya kita coba memanfaatkan teknologi. Jadinya seperti ini. Ini kalau nada B. Di nada B ini yang ada di sini nyamuk hilang. Bisa terjadi loh. Ini C. Yang ini D. Teknologi kita manfaatkan. Oke? Kalau Dr. Emoto dari Jepang, dia sempat pernah meneliti, sudah meneliti bahwa resonansi dari bunyi-bunyian klasik itu bisa membuat kualitas air menjadi lebih baik. Mungkin nggak ya, suara rinding ini, getarannya, resonansi yang berbeda-beda juga bisa membuat kualitas air kita yang khusus di Indonesia juga lebih baik. Ayo, siapa yang mau meneliti itu? Monggo. Sekian banyak harpa mulut Indonesia, Sabang sampai Merauke, ya, utara sampai selatan. Rinding salah satunya. Ada yang sadar nggak dengan peta ini? Hijau, 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 hijau di mana-mana. Negara kita, kultur kita agraris. Alat musik ini tersebar di seluruh negara, di seluruh Nusantara. Betapa lugunya kita, betapa naifnya kita. Kalau kita tidak sadar, ternyata alat musik ini sangat berguna di kultur agraris kita. Kultur agraris kita punya itu dari dulu sampai sekarang. Fungsi alat ini salah satunya memang untuk itu, pertanian. Kita berkultur agraris. Jadi alat ini, pegang itu. Alat ini betul mungkin sekarang untuk musik, tapi tidak hanya sekedar itu. Dengan fungsinya kita sadar enggak? Tahu enggak? Tanpa listrik, tanpa baterai, kita sudah punya kelebihan lokal genius kita, agraris kita, kultur agraris kita yang wow. Ini sebuah politik dari kolonial, penjajahan, sehingga kita lupa akan kearifan lokal kita. Muncullah barang-barang produk kolonial yang akhirnya itu yang sekarang kita pegang. Kita lupa dengan kultur agraris kita.
lokal jenius kita. Ayo kita kembalikan. Oke, negara agraris, kultur agraris, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, ternyata kita punya sementara ada 158 jenis dan nama. Kalau saya di sini sementara baru punya 27. Tetapi secara literasi, ini misalnya Kuriding dari Kalimantan dengan struktur yang berbeda, dia punya cerita bahwa ini untuk menghalau macan hutan. Itu dari aren. Terus ini yang dari Bali juga ada. Ini genggong yang terkenal di luar adalah genggong. Maaf sebelumnya, karinding nggak begitu terkenal, rinding nggak begitu terkenal, pikon nggak begitu terkenal. Tapi orang luar itu ngertinya ini genggong. Hanya genggong. Begitu ketemu saya, ternyata Indonesia punya banyak sekali. Nah, ini pikon. Pikon ini yang pegang adalah kepala suku dari Papua. Jujur, saya bersyukur bisa dapat 2 pikon ini. Yang paling utama sedikit ini cerita bahwa dari 1 pikon ini kita ada mahar 3 babi hutan dan harus diburu. Bukan babi peternak, bukan yang diternak, tapi hasil buruan. 3, minimal 3. Pikon ini kalau buat saya lebih dari barang-barang yang lain, dari alat-alat yang lain di seluruh Indonesia, secara struktur dia yang paling halus menurut saya dalam proses pembuatan, tanpa bandul. Terus kemudian dia malah menggunakan ruas dari bambu ini yang biasanya di tempat-tempat yang lain menghindari penggunaan ruas, tapi ternyata di Papua pikon ini justru menggunakan dan wajib menggunakan ruas. Secara penggarapan dia halus tipis sekali. Kalau saya lebih ke ternyata orang sesangar Papua, dia punya hati yang halus. Dengan bukti pikon yang paling halus alat musik harpa mulut dari Indonesia. Masih banyak lagi, tunggu berikutnya. Apa ada lagi ya? Kalau di Jawa paling ada berapa suku? Jawa, Madura, ada Sunda, dan beberapa sedikit. Di Papua, bayangkan ada ratusan suku berbeda. Bayangkan juga setiap kepala suku akan punya bentuk-bentuk pikon yang berbeda. Berarti ratusan bentuk pikon. Saya sementara baru punya 3. Indonesia kaya agraris, kaya kultur agraris, akhirnya membuat teknologi-teknologi alat-alat ini semakin beragam. Oke? Seluruh pegiat harpa mulut khusus Indonesia, tahu nggak kalau Bigoro ini ada? Ini salah satu harpa mulut dari Papua, dari Pulau Biak, yang sama sekali berbeda dari pikon. Tapi ini justru dari Papua yang saya baru dapat dan sangat menambah bentuk harpa mulut Indonesia. Ini yang mungkin lebih keras lagi, lebih kasar lagi, tapi bentuknya sangat-sangat pasti mengagetkan pelaku harpa mulut dunia. Indonesia punya ini. Secara nomenklatur, data yang saya dapat sekitar 1161 jenis nama harpa mulut secara umum di dunia. Indonesia minimal punya 158 harpa mulut. Tetapi di 158 itu pikon hanya tercatat paling hanya 1-2. Tapi pernah nggak kita bayangkan 100 suku minimal di Papua punya 100 pikon yang berbeda, dan tidak semua masuk di nomenklatur yang 158 itu. Gitulah. Nah, kita sendiri beruntung, rinding ini belum masuk di nomenklatur itu. Bigoro ada bentuk-bentuk yang seperti ini belum masuk di situ. Ada beberapa lagi yang punya Malang, notol duluan. Ini dari Jodipan. Saya dapat informasi dari salah satu profesor
di wilayah Sengguru Kepanjen yang dulu keluarganya dari Jodipan, Nutul. Ada yang tahu nggak? Ini bentuknya sangat cantik. Ini masuk di nomenklatur 1161-an di Belanda, dari Madura. Orang biasa menyebutnya kalau nggak renjing itu ginggong. Dan ini sudah tercatat ada di Museum Belanda. Asik ya?